Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Drupsari di mata kuliah pajak penghasilan. Baik teman-teman, kita memasuki pertemuan ke-12 ya. Izin Bu Risma share screen. Baik ya, sudah nampak di layar terkait dengan pertemuan kita ke-12. Hari ini kita akan membahas mengenai pajak yang dikenakan PPh final ya. Apa itu pajak yang dikenalkan oleh PPh final, di mana mata kuliah perpajakan ini eh, adalah topik khusus ya. Pajak penghasilan ini terkait dengan PPh final. Nah, nantinya kompetensi yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran kepada hari ini, diharapkan teman-teman mampu memahami konsep dari PPh final itu apa, melakukan identifikasi jenis penghasilan pajak yang dikenakan PPh final apa saja, dan menjelaskan subjek PPh final itu apa saja dan menghitung PPh final. Serta yang terakhir adalah menyelesaikan studi kasus sederhana terkait perhitungan dari PPh final. Ya, yang pertama tadi adalah memahami konsep ya, menjelaskan pengertian dan filosofi mengenai pajak penghasilan PPh final, lalu mengidentifikasi jenis-jenisnya apa saja, mengenali mengenali penghasilan yang dikenakan PPh final itu apa saja, lalu menjelaskan subjek. Berarti di sini menentukan wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh final serta melakukan perhitungan ya, di mana perhitungan ini adalah perhitungan PPh final berdasarkan dari peredaran bruto. Dan nanti yang terakhir kita seperti biasa membahas studi kasus. Baik, teman-teman, kita ini dulu ya, bicara dulu atau kita belajar dulu mengenai konsep dasar dari pajak penghasilan final. Yang disebut pajak penghasilan final itu adalah mekanisme pemungutan pajak di mana pajak yang dipotong atau dipungut itu atas penghasilan tertentu, yang mana sifatnya adalah final. Artinya, penghasilan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan. Tentunya ya, pajaknya itu dapat dikreditkan terhadap PPh terhutang, ya, di mana pajaknya tidak dapat dikreditkan di PPh terhutang. Jadi PPh final sekali lagi tidak bisa digunakan sebagai kredit pajak PPh terhutang. Ya, beda sama dengan PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 itu tidak bisa. Kalau PPh pajak penghasilan final. Perbedaan utama dengan PPh final terletak pada perlakuan perhitungan akhirnya, di mana pajak pada PPh final ini pemungutannya dilakukan sekali selesai. Jadi ketika ada tender atau pekerjaan selesai dan pendapatan, lah PPh final itu langsung dipungut. Sedangkan PPh tidak final itu masih dipersandingkan dengan keseluruhan penghasilan wajib pajak di akhir tahun. Contohnya tadi 21, 22, 23, 24. Nah, alur pemungutan PPh finalnya yang pertama adalah penghasilan diperoleh. Ketika penghasilan ini diperoleh, maka wajib pajak ini menerima penghasilan dari usaha kegiatan tersebut itu wajib memungut PPh final. Dua, PPh final itu nanti dipotong, di mana pajak dipotong oleh pihak ketiga atau disetor sendiri oleh si wajib pajak. Boleh disetor sendiri, boleh dipotongkan langsung. Yang ketiga, selesai. Berarti penghasilannya itu diikut sertakan dalam SPT tahunan. Pajaknya tidak dapat dikreditkan. Jadi sifatnya final. Dasar hukumnya PPh final apa? Di sini dasar hukum dari PPh final adalah pemungutan pajak penghasilan final yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar yuridisnya hierarki regulasi. Dan ini tentunya penting ya teman-teman ya dipelajari ya untuk menelusuri ketentuan pelaksanaan perpajakannya. Bisa dilihat dari peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 ya. Lalu ada PMK dan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan peraturan pajak sebagai pelaksana serta Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu
pasal 4 ayat 2 sebagai dasar utama. Ya, di sini teman-teman juga harus paham bahwa adanya dasar hukum PPh final ini juga menjadikan hierarki regulasi yang sangat penting ya tentunya ya. Gitu. Nah, apa saja sih karakteristik dari pajak penghasilan final? Ada 5 ciri khas pajak penghasilan final. Yang pertama adalah di mana dia pemotongannya cukup sekali, lalu tidak digabungkan, tidak bisa dikredit pajakan, ada tarif khususnya dan pemungutannya sederhana. Ya, kita bicara dulu mengenai yang pertama, ya ini dipotong sekali. Di mana pemungutan dilakukan satu kali, tidak ada perhitungan ulang pada akhir tahun. Lalu tidak digabungkan. Yang namanya tidak digabungkan itu adalah penghasilan finalnya tidak digabung dalam penghasilan lain di dalam SPT. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan. Pajak yang telah dibayar itu tidak dapat dikreditkan terhadap PPh tahunan. Dan yang keempat, dia ada tarif khusus. Dia menggunakan tarif khusus yang berbeda dari tarif progresif ya. Kalau ada tarif progresif PPh pasal 21 tadi progresif 17 tadi 0 sampai 60 juta, 5% dan seterusnya. Kalau ini enggak. Dia menggunakan tarif khusus yang berbeda dari tarif progresif umum. Dan pemungutannya sederhana. Proses pemungutan ini dirancang sederhana agar ya balik lagi mudah dilakukan oleh teman-teman UMKM. Ya, selanjutnya adalah jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang pertama itu adalah penghasilan usaha tertentu. Biasanya ini ada konstruksi, jasa konstruksi dikenakan pajak PPh final. Terus ada sewa tanah dan bangunan dikenakan juga PPh finalnya. Dan transaksi saham. Kedua adalah penghasilan dengan tarif khusus. Bunga deposito, royalti, undian hadiah itu dikenakan PPh final. Ketiga adalah penghasilan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya ini adanya transfer hak, jasa pemborongan. Selanjutnya yang keempat adalah penghasilan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018. Nah, kategori utama ini mencakup yang namanya penghasilan dari usaha tertentu, penghasilan dengan tarif khusus, dan selanjutnya penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana serta penghasilan UMKM yang memanfaatkan fasilitas PP nomor 23 tahun 2018. Ini ada wajib pajak yang menggunakan tarif PPh final ya. Ini Bu Risma jelaskan dulu ya tentang alur dari PPh final. Nah, bentuknya adalah badan usaha yang berhak. Wajib pajak orang pribadi maupun koperasi, firma CV dan perseorang terbatas ini dapat menggunakan tarif PPh final sepanjang dia memenuhi persyaratan batas peredaran bruto yang ditetapkan. Nah, syarat utamanya apa? Kita lihat bahwa syarat utamanya peredaran bruto ini wajib melebihi 4 juta, 4, eh, 4,8 miliar ya dalam satu tahun pajak. Jadi dalam satu tahun itu lebih besar daripada 4,8 M untuk penghasilan brutonya. Nah, batas ini berlaku kumulatif untuk seluruh kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Batas dari peredaran bruto 4,8 M per tahun ini akan menjadikan yang namanya penentu kelayakan fasilitas PPh UMKM. Ya ini ya, ini juga harus teman-teman pahami. Jadi batasnya itu adalah 4,8 miliar. Selanjutnya adalah wajib pajak yang tidak dapat menggunakan PPh final. Ini ada beberapa yang memenuhi syarat PPh final dan yang tidak memenuhi syarat PPh final. Yang memenuhi PPh final adalah peredaran brutonya kurang dari 4,8 per tahun. Tidak memenuhi berarti apa? Wajib pajak memilih menggunakan tarif progresif umum. Memenuhi syarat PPh final, badan usahanya belum memiliki fasilitas khusus. Dia tidak memenuhi syarat PPh final ketika badan usaha tersebut memperoleh pajak khusus lainnya. Dan memenuhi syarat PPh final apabila bukan penyedia jasa profesi tertentu dan tidak memenuhi persyaratan PPh final ketika CV atau firma memberikan jasa
profesi seperti dokter, pengacara, konsultan itu PPh-nya tidak final. Nah, yang terakhir adalah pemenuhan syarat PPh final, ya ini memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya. Apabila yang tidak memenuhi berarti dalam PP 23 nomor 2018 berarti tidak termasuk dalam PPh final. Di sini penggunaan tarif final bersifat opsional bagi wajib pajak. Nah, jika memilih menggunakan fasilitas ini, maka wajib pajak ini akan tunduk pada tarif progresif umum dan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Nah, ini ya, teman-teman ya. Tarif penghasilan final. Di mana tarif penghasilan final ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, tarif PPh final atas peredaran bruto yang dipungut sendiri oleh wajib pajak adalah 0,5%. Dan di mana tarif ini dihitung dari jumlah peredaran bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu bulan, bukan dari laba bersih atau dasar pengenaan pajak yang mudah yang dihitung menjadikan mekanisme ini sederhana dan administratif lebih ringan ya untuk teman-teman UMKM. Berarti PPh final itu 0,5% dari omset brutonya berapa. Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto bulanan, mencakup seluruh penerimaan dari penjualan, pendapatan jasanya, pendapatan lain-lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Nih, ada jangka waktu pemanfaatan tarif PPh final. Dalam pengungkapan tarif PPh final UMKM memiliki batas waktu minim maksimal yang berbeda tergantung dalam bentuk hukumnya si wajib pajak. Misal, orang pribadi sampai dengan 7 tahun. Batas maksimalnya 7 tahun pajak berturut-turut sejak wajib pajak mulai menggunakan fasilitas PPh UMKM. Kalau CV, FA atau koperasi itu 4 tahun. Batas maksimalnya 4 tahun berturut-turut menggunakan tarif pajak final bagi usaha non-PT. Kalau PT, batas penggunaan fasilitasnya adalah 3 tahun. Berarti paling singkat di antara bentuk usaha lainnya. Jadi kalau misal PT-nya itu berdiri dan pendaftaran pajaknya misal di 2023, berarti 2023, 2024, 2025 bisa sampai menggunakan tarif PPh final ya yang 0,5 tadi, selebihnya ya berarti tarif umum 22%. Nah, ini adalah contoh perhitungan PPh final 0,5%. PPh final 0,5% dihitung berdasarkan peredaran bruto atau omset berjalan. Misal ya, omset bulanan berjalannya 150 juta. PPh final menurut PP 23 tahun 2018 ya tinggal 150 dikalikan 0,5%. Berarti yang harus disetor adalah 750 ribu rupiah. Ya. Nah, ini ada studi case terkait penjualan kepada instansi pemerintah ya. Seorang pengusaha UMKM itu memiliki omset bulanan berjalan itu sebesar 90 juta rupiah. Terdiri dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 70 juta dan penjualan langsung kepada konsumen 20 juta. Berarti total penjualannya 90 juta ya. Nah, ini terdapat perbedaan perlakuan. Penjualan kepada instansi pemerintah itu dipotong langsung oleh pihak ketiga, berarti langsung dipotongkan sama bendaharanya. Sedangkan penjualan langsung terhadap tadi ya konsumen itu disetor sendiri oleh si WP-nya, si wajib pajaknya. Nah, di sini ya, komponennya kita lihat dulu PPh final. Kalau PPh finalnya dipotong oleh pihak lain instansi pemerintah, 70 juta 350 ribu. Kalau yang disetor sendiri atau penjualan secara langsung dari 20 juta tadi adalah 100 ribu rupiah. Berarti total PPh final bulan berjalan dari 90 juta adalah 450 ribu rupiah. Nah, di sini ada warna kuning. Penjualan kepada instansi pemerintah PPh final langsung dipotong langsung oleh bendahara instansi sesuai dengan pasal 23 sehingga WP tidak perlu setor sendiri. Nah, hindari pembayaran ganda. Jadi eh, apa namanya? Si instansi pemerintah nyetor terus kita juga nyetor PPh pasal 23 lah itu.
nanti double ya. Itu kita minta bukti store-nya itu nanti ada itu ya. Kalau di Cortex itu sudah ada bukti store-nya, nanti tinggal dikasihkan aja. Biasanya instansi pemerintah kita minta eh, Pak maaf untuk bukti store PPh finalnya ada. Nah itu nanti dimintakan bisa. Nah ini kelebihan dan kelemahan dari PPh final. Kalau ada kelebihan pasti ada kelemahannya. Dari sistem PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini dari sisi positif dan negatif perlu dipahami, setiap pelaku UMKM sebelum memanfaatkan fasilitas ini, itu yang namanya ada kelebihan, mudah dipotong, mudah dihitung, administratifnya sederhana, mendukung UMKM, terus kepastian, ada yang namanya kepastian pajak. Nah, terkait dengan mudah dihitung, tarif yang 0,5 tadi yang saya sampaikan, itu adalah tarif yang mudah dikalikan langsung dengan peredaran brutonya, tanpa harus menghitung laba ruginya itu berapa. Selanjutnya administratifnya sederhana. Dari pencatatan dan pelaporan lebih ringan dibandingkan ketentuan dari PPh umum lainnya. Selanjutnya adalah mendukung UMKM. Di dalam mendukung UMKM, beban pajaknya ini lebih ringan, membantu teman-teman UMKM dalam berkembang tanpa tekanan biaya pajak yang berarti kan 0,5. Berarti kan pajaknya masih ringan. Lalu ada yang namanya kepastian pajak. Tarif tetap memberikan kepastian sehingga pelaku usaha dapat memproyeksikan biaya pajak dengan akurat. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kelemahannya. Apa saja sih kelemahannya? Kita bisa tinjau dari tetap bayar walaupun rugi. Nah, ini ya. Jadi kalau yang namanya PPh final itu nggak dihitungnya dari laba ruginya, tapi langsung dari omset brutonya. Mau rugi ya tetap bayar 0,5. Nah, pajak tetap terhutang meskipun usaha mengalami kerugian karena basisnya itu peredaran brutonya. Tidak memperhitungkan biaya usaha. Seluruh biaya operasional tidak diperhitungkan atas dasar pengenaan pajaknya. Misal DPP-nya 10 juta ya, itu 10 juta dikalikan 0,5 sudah final itu. Terus tidak dapat dikreditkan. PPh final itu bersifat final, cuman sekali aja. Berarti itu tidak dapat dikreditkan sebagai PPh terhutang di dalam SPT tahunan, beda dengan yang lainnya. Oke. Oh. Jadi ini Bu Risma, ini ya, ringkas ulang ya. Jadi sampai dengan saat ini kita sudah memahami ya, terlebih dahulu mengenai PPh final tadi yang saya jelaskan. Berarti itu bisa kita katakan bahwa pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat selesai satu kali saja dipotong atau dibayarkan. Nah, kalau kita tahu bahwa pajak dari PPh final itu tidak dapat dikembalikan dalam perhitungan pajak penghasilan di akhir tahun. Yang tadi saya bilang tidak dapat dikreditkan. Sehingga dengan kata lain, PPh final yang dibayar, kewajiban atas pajak penghasilan tersebut dianggap telah selesai. Nah, berbeda dengan PPh final yang masih harus dihitung, yang masih apa ya tidak PPh yang tidak final ya, itu masih harus dihitung ya di dalam SPT tahunan ya untuk mengetahui apa terdapat kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak. Di sini PPh final tidak usah dihitung ya, cuma sekali aja. Nah, dasar hukumnya tadi ya, balik lagi ya, sudah ada tadi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP nomor 7 tahun 2021 serta peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur objek dan tarif pajak PPh final. Nah, dari ketentuan ini eh, terus ya disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dari kebijakan fiskal tentunya ya teman-teman, apalagi dalam kondisi kita saat ini. Nah, mengapa pemerintah di sini menerapkan PPh final? Di sini kita akan diskusi bareng-bareng mengenai mengapa sih kok pemerintah menerapkan PPh final. Beberapa alasan yang tadi ada penyederhanaan administratif perpajakan. Ya, wajib pajak itu tidak perlu yang namanya melakukan perhitungan yang rumit.
Kedua, di sini ada yang namanya kepastian hukum. Karena besarnya pajak sudah diketahui sejak awal transaksi. Ya, oh kan dilihatnya tadi dari penghasilan brutonya, berarti kan sudah pasti, sudah tahu transaksinya berapa. Ketiga, di sini untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi pelaku usaha kecil sektor tertentu yang memerlukan yang namanya mekanisme perpajakan sederhana. Nah, dengan adanya sistem ini, pemerintah ini memperoleh penerimaan pajak secara cepat dan efisien karena pajaknya juga lebih kecil ya 0,5% aja. Nah, tadi juga Bu Risma sudah bahas mengenai karakteristik dari PPh final bahwa di mana dia dihitung pajaknya berdasarkan jumlah bruto atau nilai transaksi tertentu, bukan dari laba ruginya atau laba bersihnya. Nah, setelah dipotong atau disetor, pajak tersebut tidak dapat dikredit pajakan terhadap PPh terhutang pada akhir tahun. Nah, oleh karena itu yang namanya penghasilan yang telah dikenakan PPh final itu tidak boleh lagi digabungkan dengan penghasilan dalam perhitungan PPh badan atau orang pribadi. Meskipun ya harus diungkapkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang dikenai pajak final itu tetap diungkapkan. Nah, selanjutnya kita bahas apa saja sih penghasilan yang dikenakan final. Tadi juga sudah Bu Risma bahas ya. Salah satu yang dari adalah penghasilan sewa tanah. Misalnya, tadi belum Bu Risma kasih contoh. Misalnya seorang ini menyewakan ruko, nilai rukonya 200 juta. Atas transaksi penyewaan ruko tersebut dikenakan yang namanya PPh final 10% dari jumlah bruto. Sehingga pajak yang harus dibayar adalah 20 juta rupiah. Setelah pajak tersebut dibayar, tidak ada kewajiban menghitung ulang pajak atas penghasilan sewa tersebut pada akhir tahun. Nah, dia selanjutnya adalah penghasilan dari pengalihan hak tanah atau bangunan. Misal ada yang namanya penjualan tanah, ruko, nah, transaksi yang dikenakan, transaksi tadi ya, penjualan tanah, ruko itu dikenakan PPh final 2,5% dari nilai pengalihan atau harga jualnya. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Sebagai contoh, jika seorang dia jual tanah sebidang, harganya 800 juta. PPh finalnya 2,5% tarifnya. Berarti tinggal dikalikan aja 2,5% dikali 800 juta, 20 juta. Jadi pajak tersebut harus dilunasi sebelum biasanya proses balik nama atau pengalihan hak ya. Ini ada ya pajak ya. Selanjutnya adalah terdapat PPh final atas jasa konstruksi. Yang banyak itu juga jasa konstruksi. Tarifnya tidak sama untuk setiap wajib pajak, tetapi bergantung pada klasifikasi usahanya. Biasanya ada KLU-nya di apa namanya? Ini ya akte pendiriannya. Terus kepemilikan sertifikat badan usahanya. Misal terdapat tarif yang berbeda untuk penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat usaha, yang memiliki sertifikat. Tujuannya adalah pengaturan ini memberikan perlakuan yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat profesionalismenya serta kepatuhan pelaku usaha jasa konstruksinya itu apa. Nah, selanjutnya PPh final atas bunga deposito. Nah, tabungan atau diskonto sertifikat Bank Indonesia atau instrumen keuangan lainnya lah. Sebagai contoh kita bisa lihat bahwa seseorang yang memiliki deposito besar, misal 500 juta, dia dapat nih bunga 20 juta. Maka bank itu akan langsung memotong PPh final sesuai dengan tarif yang berlaku. Jadi ketika dapat bunga, langsung dipotong juga untuk apa pajaknya. Nah, selanjutnya adalah penghasilan yang juga dikenakan PPh final, hadiah undian. Hadiah undian itu juga ya dapat final ya. Misal si A itu menang undian nilainya 100 juta. Lalu sebelum hadiah tersebut diserahkan kepada si A, biasanya penyelenggara itu memotong PPh final sesuai tarif yang ditetapkan. Nah, setelah dipotong, kewajiban perpajakannya, baru hadiahnya bisa diserahkan dan dianggap selesai. Selanjutnya adalah praktek perpajakan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang cukup dikenal adalah PPh final bagi pelaku UMKM. Nah, sebelumnya pemerintah ini sudah yang memberikan namanya fasilitas PPh final yang rendah atas omset WP memenuhi kriteria tertentu ya, teman-teman ya. Jadi kebijakan ini mendorong UMKM
masuk ke dalam sistem perpajakan tanpa terbebani administrasi yang rumit tentunya. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita cek ya beberapa contohnya seperti tadi yang Bu Risma sudah bilang juga. Misal PT Sejahtera itu menyewa gedung senilai sewanya 500 juta selama 1 tahun. Penghasilan sewa tersebut ada PPh-nya 10%, maka pajak yang dipotong adalah 500 juta tadi dikalikan 10%, 50 juta. Nah, berarti PT Sejahtera tadi ya dapat penghasilannya itu bukan 500 juta, tapi 500 dikurangi 50 juta. Itu kurang lebihnya. Nah, eh, oleh karena itu ya, teman-teman perlu kita ingat bahwa wajib pajak untuk memahami suatu penghasilan termasuk objek pajak final ataupun bukan, ini sangat penting ya untuk melakukan penghindaran kesalahan dalam melakukan identifikasi jenis penghasilan. Nah, di sini PPh final ini salah satu mekanisme perpajakan yang sifatnya itu sudah paling sederhana dan ini juga memberikan kepastian hukum karena kewajiban pajaknya itu selesai pada saat pajak dibayarkan atau dipotong. Itu sudah selesai kewajibannya. Nih. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas ya, mulai dari konsep PPh final itu apa, tujuan fasilitasnya itu apa, tarif pajak dari PPh final 0,5, sampai dengan akhir masa fasilitasnya. Kalau tadi ya orang pribadi berapa tahun, firma CV, yayasan berapa tahun, sampai dengan PT yang cukup paling rendah, paling cepat 3 tahun ya. Tadi kita juga sudah berbagai diskusi ya, beberapa macam jenis case-case ya terkait dengan PPh final. Baik teman-teman, sekiranya pertemuan kita di pertemuan ke-12 ini saya akhiri. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group ataupun siakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.